Halo semuanya, kenalin aku Dixon dari Nextera Matematika. Jadi kali ini kita bakal bahas fungsi tau, fungsi sigma, dan fungsi v. Yang pertama ada fungsi tau, yang menyatakan banyaknya faktor positif dari suatu bilangan bulat. Jadi simbolnya kayak huruf T gini, dan dibacanya fungsi tau. Nah contohnya misalkan ada fungsi tau dari 6. Nah karena 6 itu faktor positifnya ada 1, 2, 3, dan 6, jadi tau dari 6 itu hasilnya 4. Karena 6 punya 4 faktor positif. Contoh lain misalkan tau dari 12. Karena 12 itu faktor positifnya ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12, yang mana ada 6 faktor, berarti tau dari 12 hasilnya 6. Karena 12 punya 6 faktor positif. Contoh lain misalkan bilangannya P pangkat 3. Jadi banyaknya faktor dari P pangkat 3 atau tau dari P pangkat 3 hasilnya 4. Karena P pangkat 3 punya 4 faktor, yaitu 1, P pangkat 2, dan P pangkat 3. Nah, kalau misalkan bilangannya P pangkat 3 kali Q pangkat 2 misalkan. Nah, ini punya 12 faktor. Ada 1, P pangkat 2, P pangkat 3, Q, PQ, dan seterusnya. Nah, cara untuk mencari banyaknya faktor atau nilai dari fungsi tau, itu yang pertama kita faktorisasi prima dulu, kita ambil pangkatnya, dan kemudian kita tambahkan 1. Baru dikalikan semua. Jadi contohnya misalkan kita mau mencari tau dari 24. Kita coba cari faktorisasi primanya dulu. Dan karena 24 itu 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 1, kita tulis tau 24 sama dengan 2 pangkat 3 kali tau 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 1. Nah, kemudian kita ambil pangkatnya. Jadi bisa dilihat di sini, kita ambil pangkatnya. Ini kita ambil pangkatnya. Karena di sini ada 2 pangkat 3 dan 3 pangkat 1, berarti pangkat yang kita ambil itu 3 dan 1. Nah, kemudian kita tambahkan 1 dari pangkatnya, dan kita kalikan. Jadi ini pangkatnya ditambah 1, 3 plus 1, dikali 1 plus 1. Sama dengan 4 dikali 2, sama dengan 8. Jadi 24 itu punya 8 faktor positif. Dan kalau kita list faktor positif dari 24 ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Totalnya ada 8 faktor positif. Contoh lain misalkan tau dari 60. Nah, karena 60 itu 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 1 kali 5 pangkat 1, berarti tau dari 60 itu tinggal kita ambil pangkatnya. 2, 1, 1, berarti 2 plus 1, 1 plus 1, 1 plus 1, berarti hasilnya 3 kali 2 kali 2. Sama dengan 12. Jadi, 60 itu punya 12 faktor positif. Nah, ini ada beberapa sifat fungsi tau. Yang pertama, tau n bernilai ganjil jika dan hanya jika n adalah bilangan kuadrat sempurna. Jadi contohnya misalkan n-nya itu 3 pangkat 2. Nah, ini kan kalau kita ambil pangkatnya, jadinya banyak faktornya ada 3. Nah, kalau misalkan n-nya itu kita ganti pakai 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2, berarti banyak faktornya ada 3 kali 3. Sama dengan 9. Nah, jadi tau n akan bernilai ganjil jika dan hanya jika n adalah bilangan kuadrat sempurna. Nah, kalau n bukan kuadrat sempurna, maka tau n bernilai genap. Dan ini ada sifat multiplikatif dari tau n, ada bentuk floor dari tau n. Berikutnya kita lanjut ke fungsi sigma. Jadi kalau fungsi tau tadi kita cari banyaknya faktor positif, kalau fungsi sigma kita cari jumlah semua faktor positif. Jadi kita jumlahkan semua faktornya. Jadi kalau misalkan sigma 6, itu kita jumlahkan semua faktornya. Jadi 1 tambah 2, tambah 3, tambah 6. Sama dengan 12. Nah, kalau sigma 12,
itu kita jumlahkan juga semua faktornya. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Berarti kalau dijumlah, hasilnya 28. Nah, kalau bilangannya cukup besar kan tidak mungkin kita list semua faktornya terus kita jumlah. Nah, ini ada cara cepat untuk mencari jumlah dari semua faktor. Jadi pertama, kita faktorisasi prima, kemudian kita masukkan ke dalam rumus ini. Jadi pangkatnya ditambah 1 min 1 dibagi P1 min 1. Contohnya nih, misalkan kita mau cari sigma dari 24. Nah, ini sama saja dengan kita faktorisasi prima dulu. 24 itu kan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 1. Nah, seperti contoh ini, kalau ada sigma P pangkat 3 kali Q pangkat 2, ini kita bisa bongkar. Jadi sigma P pangkat 3 dikali sigma Q pangkat 2. Demikian juga untuk sigma 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 1, ini bisa dibongkar. Jadi sigma 2 pangkat 3 dikali sigma 3 pangkat 1. Nah, karena faktor dari 2 pangkat 3 itu ada 1, tambah 2 pangkat 1, tambah 2 pangkat 2, tambah 2 pangkat 3, ini tinggal dikali dengan 1 ditambah 3 pangkat 1. Karena faktor dari 3 pangkat 1 ada 1 dan 3 pangkat 1. Berarti hasilnya 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 dikali 1 tambah 3. Sama dengan 15 kali 4 berarti 60. Nah, misalkan kita mau cari sigma dari 60. Nah, ini juga sama. Berarti sigma dari 2 pangkat 2, 3 pangkat 1, 5 pangkat 1. Berarti sigma 2 pangkat 2, sigma 3 pangkat 1, sigma 5 pangkat 1, yang mana sama dengan 1 tambah 2 tambah 2 pangkat 2, 1 tambah 3 pangkat 1, 1 tambah 5 pangkat 1. Berarti sama dengan 7 kali 4 kali 6. Berarti sama dengan 168. Jadi jumlah semua faktor dari 60 itu hasilnya 168. Nah, 1 tambah 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3, terus ada 1 tambah 2 tambah 2 pangkat 2, terus ada 1 tambah 3. Kalau di sini ada 1 tambah P pangkat 2 tambah P pangkat 3, itu merupakan deret geometri. Jadi kita bisa bentuknya jadi deret geometri seperti ini. Jadi kalau kita mau mencari jumlah semua faktor dari suatu bilangan, itu pangkatnya kita tambahkan 1 min 1 dibagi P1 min 1. Jadi contohnya di sini ada sigma 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 1. Ini pangkatnya kita tambahkan 1, beri 2 pangkat 4 min 1, dibagi 2 min 1, dikali, ini 3 pangkat 1, pangkatnya kita tambahkan 1. Berarti 3 pangkat 2 min 1 dibagi 3 min 1. Hasilnya sama, ini 15 per 1, dikali 8 per 2, berarti 60. Kemudian ini kita bisa ubah jadi 2 pangkat 3 min 1 per 2 min 1, kali 3 pangkat 2 min 1 per 3 min 1, dikali 5 pangkat 2 min 1 per 5 min 1. Nah, ini asalnya dari deret geometri. Hasilnya juga sama, nanti 7 kali 4 kali 6. Jadi bentuk lainnya itu bisa diselesaikan dengan deret geometri. Nah, berikutnya ada fungsi phi. Jadi bentuk lainnya bisa diselesaikan dengan deret geometri. Kita lanjut ke fungsi phi.
Jadi fungsi V adalah fungsi yang menyatakan banyaknya bilangan bulat positif yang kurang dari suatu bilangan dan relatif prima dengan bilangan tersebut. Jadi simbolnya ada curly V gini, yang dibacanya V. Di mana V1 nilainya 1. Jadi contohnya misalkan kita mau cari nilai dari V6. Nah, pertama kita list dulu bilangan yang kurang dari 6. Berarti ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita bisa coret bilangan yang tidak relatif prima dengan 6. Jadi 2 bisa kita coret, karena sama-sama kelipatan 2 dengan 6. 3 dan 6 sama-sama kelipatan 3. Dan 4 dan 6 sama-sama kelipatan 4. Sama-sama kelipatan 2. Jadi, bilangan yang kurang dari 6 dan relatif prima dengan 6 itu cuma ada 2. 1 dan 5. Berarti V6 nilainya 2. Nah, contoh lain misalkan V7. Kita bisa list dulu bilangan yang kurang dari 7. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini semuanya relatif prima dengan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relatif prima semua dengan 7. Berarti V7 hasilnya 6. Atau secara lebih umum, kalau misalkan P bilangan prima, maka VP itu P-1. Karena semua bilangan dari 1 sampai 6 ini prima. Relatif prima dengan P. Sebaliknya, jika Vn sama dengan N-1, maka N bilangan prima. Nah, ini ada rumus dari V. Jadi cukup sama seperti yang tadi, kita faktorisasi prima dulu. Misalkan kita mau cari nilai dari V24 dan V60. Pertama kita faktorisasi dulu V24, berarti V2 pangkat 3 kali 3 pangkat 1. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke rumusnya. Vn sama dengan N dikali 1 min 1 per P1 dikali 1 min 1 per P2 dan seterusnya. Di mana P adalah bilangan prima yang habis membagi 24. Jadi kita masukkan aja 24, 1 min setengah, 1 min sepertiga. Sama dengan 24 kali setengah kali 2 per 3. 2-nya bisa dicoret, 24 bagi 3 sama dengan 8. Jadi V24 sama dengan 8. Berikutnya, kita coba cari V60, kita faktorisasi dulu. Sama dengan V2 pangkat 2 kali 3 pangkat 1 kali 5 pangkat 1. Kita masukkan ke rumus, sama dengan 60, 1 min setengah, 1 min sepertiga, 1 min seperlima. Berarti hasilnya 60 kali seperdua kali 2 per 3 kali 4 per 5. Dicoret-dicoret, berarti 240 bagi 15. Sama dengan 16. Jadi, banyaknya bilangan kurang dari 60 yang relatif prima dengan 60, hasilnya 16. Oke, kita lanjut ke latihan soal. Oke, di sini ada soal, tentukan banyaknya faktor dan jumlah semua faktor positif dari 1260. Nah, seperti biasa kita coba faktorisasi prima dulu dari 1260. Berarti 1260 itu 2 dikali 6, 30. Berarti 2 dikali 315. Berarti 2 dikali 2 dikali 3 dikali 105. Berarti 2 dikali 2 kali 3 kali 3 kali 35. Berarti 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 7 kali 7 pangkat 1. 5 pangkat 1 kali 7 pangkat 1. Nah, sekarang kita cari banyaknya faktor dulu, atau taunya dulu. Jadi, tau 1260 berarti sama dengan tau 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 1 kali 7 pangkat 1.
Berarti sama dengan kita ambil pangkatnya ada 2, 2, 1, dan 1. Dan kita tambahin 1, berarti nilainya 2 plus 1, ditambah 2 plus 1, ditambah 1 plus 1, ditambah 1 plus 1. Berarti sama dengan 3 kali 3 kali 2 kali 2. Sama dengan 36. Jadi banyak faktornya 36, sekarang kita cari jumlah semua faktor. Berarti sigma dari 1260. Berarti tinggal dimasukin rumusnya. Berarti 1 tambah 2 tambah 2 pangkat 2. 1 tambah 3 tambah 3 pangkat 2. 1 tambah 5, 1 tambah 7. Berarti sama dengan 7 kali 13 kali 6 kali 8. Nah, ini kita kalkulator aja. 13 kali 6 kali 8. Berarti hasilnya 4.368. Jadi, banyaknya faktor dari 1260 ada 36, dan jumlah semua faktor positif dari 1260 ada sebanyak 4.368. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tentukan banyaknya bilangan asli kurang dari 200 yang relatif prima dengan 100. Nah, ini kita kemungkinan bisa pakai fungsi V, tapi kan definisi fungsi Vn itu banyaknya bilangan asli kurang dari N yang relatif prima dengan N. Nah, tapi di sini banyaknya bilangan asli yang kurang dari 200, tapi relatif prima dengan 100. Nah, di sini kita bisa list dulu bilangan yang kurang dari 200. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai 100. Terus ada 101, 102, 103, 104, dan seterusnya sampai 199. Nah, di sini kita bisa bagi dua. Jadi yang dari 1 sampai 100 dan dari 101 sampai 199. Jadi karena Vn adalah banyaknya bilangan asli kurang dari N yang relatif prima dengan N, berarti banyaknya bilangan asli yang relatif prima dengan 100 dari 1 sampai 100, ini ada sebanyak V100. Jadi nanti yang relatif prima dengan 100 ada 1, ada 3, ada 5. Oh, 5 nggak masuk. 1, 3, dan seterusnya sampai 99 juga relatif prima. Dan di total nanti ada sebanyak V100. Nah, di sini bisa dilihat juga, kalau jika N relatif prima dengan 100, maka N plus 100 juga relatif prima dengan 100. Jadi ini idenya dari algoritma Euclid atau dari observasi aja. Jadi kalau misalkan 1 ini relatif prima dengan 100, maka 101 juga otomatis relatif prima dengan 100. Begitu juga 103, karena 3 relatif prima dengan 100. 199 juga masuk, karena 99 itu relatif prima dengan 100 juga. Jadi, banyaknya bilangan yang relatif prima dengan 100 di kiri garis merah, itu sama aja kayak banyaknya bilangan yang relatif prima di kanannya garis merah. Jadi di kiri garis merah dan di kanan garis merah itu banyaknya sama. Jadi di sini juga ada sebanyak V100. Jadi total ada sebanyak 2 dikali V100. Karena yang kurang dari 100 ada V100, yang lebih dari 100 tapi kurang dari 199, itu ada V100 juga. Nah, ini kita tinggal faktorisasi prima dulu, 100-nya. Berarti 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2.
Berarti tinggal kita masukin ke rumus 2 kali 100 kali 1 min setengah, 1 min seperlima. Berarti sama dengan 200 kali setengah kali 4 per 5. Sama dengan 80. Jadi banyaknya bilangan asli kurang dari 200 yang relatif prima dengan 100 ada sebanyak 80. Oke, di sini ada soal cerita. Terdapat 100 loker yang dinomori dari nomor 1 sampai 100, yang awalnya tertutup. Terdapat 100 orang yang akan membuka dan menutup loker tersebut, di mana tiap orang akan membuka loker tertutup dan menutup loker terbuka dengan nomor tertentu. Orang pertama akan membuka semua loker, kemudian orang kedua hanya akan menutup loker dengan nomor kelipatan 2, jadi yang dibuka akan ditutup lagi. Kemudian orang ketiga hanya akan menutup loker yang terbuka dan membuka loker yang tertutup dengan nomor kelipatan 3. Jadi kalau tiap orang menemui sebuah loker, kalau loker tersebut tertutup, maka dia akan buka loker tersebut. Tapi kalau lokernya terbuka, dia akan tutup lokernya. Jadi misalkan di sini ada, contohnya misalkan di sini ada 10 loker misalkan. Jadi kalau misalkan 100, misalkan kita hanya tinjau dari 10 loker aja. Nah, di sini orang pertama membuka semua loker. Jadi kita bisa kasih warna hijau untuk terbuka, warna merah untuk tertutup. Di sini dia buka semua awalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus orang kedua akan menutup semua loker kelipatan 2. Jadi loker yang 2 ini kita tutup. Jadi kita simbolkan dengan warna merah. Loker 2 tertutup, loker 4 ketutup juga, 6, 8, 10 ketutup semua. Kemudian orang ketiga akan menutup loker kelipatan 3 yang terbuka dan membuka loker kelipatan 3 yang tertutup. Jadi kalau di sini loker 3 masih hijau, dia bakal tutup lokernya. Tapi kalau di sini loker 6-nya merah, berarti dia bakal buka lokernya. Jadi yang terbuka dia tutup, yang tutup dia terbuka. Yang terbuka dia tutup, yang tutup dia buka. Jadi kalau 9 di sini masih buka, masih hijau, berarti dia tutup lokernya. Jadi ini orang pertama, ini orang kedua, orang ketiga. Nah, kalau orang keempat, dia bakal buka loker yang 4, karena merah dia buka, terus yang 8 dia buka juga. Ini orang keempat. Orang kelima bakal tutup loker kelima, dan buka loker ke-10. Orang ke-6 berarti cuma ngubah loker ke-6 doang. Berarti dia tutup. Kemudian orang ke-7 bakal ubah lokernya jadi terbuka jadi tertutup. Orang ke-8 bakal tutup lokernya. Orang ke-9 bakal buka lokernya. Dan orang ke-10 bakal tutup lokernya. Nah, kurang lebih ilustrasinya seperti itu. Pertanyaannya, ada berapa banyak loker yang terbuka? Jadi di sini kita lingkarin yang hijau, loker 1 terbuka, loker 4 terbuka, loker 9 terbuka. Nah, ini kalau kita sadari, misalkan loker 6 nih. Loker 6 itu diubah 4 kali. Diubah oleh orang ke-1, 2, 3, dan 6. Nah, karena dia awalnya terbuka, kalau dia diubah 4 kali, otomatis akhirnya dia tertutup. Jadi dia buka, tutup, buka, tutup. Nah, misalkan loker 8 nih. Nah, ini akan diubah oleh orang pertama, kedua, keempat, dan ke-8. Jadi dia bakal diubah 4 kali. Nah, kenapa dia diubah 4 kali? 1, 2, 4, 8. Karena angka loker ke-8 itu punya 4 faktor. Jadi 1, 2, 4, 8 ini banyak faktor dari 8. Nah, begitu pula, kenapa loker 6 dibuka 4 kali? Karena dia punya 4 faktor. Ini juga banyak faktor. Nah, kita kan mau cari loker yang terbuka.
Kalau lokernya terbuka, otomatis dia itu diubah sebanyak ganjil kali. Jadi kayak 4, ini kan dibuka 3 kali, maka akhirnya terbuka. Jadi buka, ditutup, dibuka. Jadi dibuka sebanyak ganjil kali. Kalau 9 juga dibuka 3 kali doang, itu ganjil juga. Dibuka, tutup, buka. Jadi loker terbuka ketika banyak faktor dari nomor loker tersebut adalah ganjil. Jadi dia tergantung apakah banyak faktornya ganjil atau tidak. Nah, karena di sini kita punya sifat, kalau misalkan banyak faktornya ganjil, berarti bilangannya kuadrat sempurna. Nah ini, tahu dari n akan bernilai ganjil jika dan hanya jika n adalah bilangan kuadrat sempurna. Berarti dari 1 sampai 100, yang terbuka itu hanya 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, dan seterusnya. Sampai 10 pangkat 2. Berarti total ada 10 loker yang terbuka. Karena dari 1 sampai 100 ada 10 bilangan kuadrat sempurna. Dari 1 pangkat 2 sampai 10 pangkat 2. Jadi hasil akhirnya ada 10 loker yang terbuka.